Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, pada video kali ini kita akan mempelajari, kita akan kenalan dengan mad silah qasirah. Bahan ajar yang akan saya gunakan untuk membahas tema ini saya ambil dari buku Tahsin 4 Metode Maqdis. Baik, berikutnya kita langsung mempelajari kaidah atau rumus praktisnya terlebih dahulu. Apa itu mad silah qasirah? Kalau kita mendengar istilah mad silah qasirah atau menyebut istilah mad silah qasirah, ini adalah istilah bacaan panjang yang terjadi ketika kita menemukan ha dhamir. Ya, yang dimaksud ha dhamir adalah huruf ha yang gambarnya seperti yang ada di layar. Saya kasih tanda merah. Ini adalah gambar atau bentuk tulisan ha dhamir. Mad silah qasirah adalah bacaan panjang yang terjadi ketika kita membaca ha dhamir, menemukan ha dhamir bertanda dhamah terbalik atau bertanda kasroh berdiri. Ya. Ada ha dhamir bertanda dhamah terbalik atau bertanda kasroh berdiri. Ini adalah yang dimaksud dengan kaidah mad silah qasirah. Adapun ketentuan mad silah qasirah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ha dhamir yang kita temukan harus berada di antara dua huruf yang berharokat. Ini ketentuan yang pertama. Ha dhamir yang menjadi contoh mad silah qasirah itu adalah ha dhamir yang posisinya berada di antara dua huruf yang berharokat, berada di antara dua huruf hidup. Yang kedua, ketentuan mad silah qasirah ini adalah setelah ha dhamir ya atau ha dhamir yang kita temukan di depannya tidak bertemu dengan huruf hamzah. Tidak bertemu dengan huruf hamzah. Yang ketiga, mad silah qasirah terjadi ketika kondisi bacaan wasol, bacaan bersambung. Baik, untuk memahami kaidah ini kita langsung perhatikan contoh kasusnya. Baik, di sini saya tampilkan potongan dari surat Al-Qari'ah ya. Saya ambil tulisannya sesuai dengan standar mushaf Indonesia. Ada ayat yang berbunyi fa ummuhu hawiyah. Pada ayat ini kita menemukan ha dhamir bertanda dhamah terbalik. Kemudian sebelumnya dan setelahnya adalah huruf yang berharokat. Ha dhamirnya berada posisinya di antara dua huruf yang hidup yang berharokat ya. Sebelumnya adalah huruf mim hidup dan setelahnya adalah huruf ha. Maka inilah hak dhamir yang
ada pada ayat ini kita sebut mad silah qasirah. Ha dhamir bertanda dhammah terbalik, posisinya berada di antara dua huruf yang hidup dan tidak bertemu dengan huruf hamzah. Contoh yang kedua, saya ambil dari potongan surat Abasa. Ada ayat yang berbunyi wa ummihi wa abihi. Di sini pada ayat ini kita temukan ha dhamir bertanda kasroh berdiri yang sudah ditandai dengan tanda merah. Kemudian dia berada di antara dua huruf yang hidup yang berharokat. Sebelumnya adalah mim berharokat dan setelahnya adalah huruf waw berharokat. Kemudian ha dhamir ini tidak bertemu dengan hamzah. Dengan demikian sebutlah ha dhamir pada kata wa ummihi pada ayat ini dengan mad silah qasirah. Berikutnya praktiknya sekarang. Tadi sudah kita pelajari kaidah dan contohnya. Sekarang kita masuk ke praktiknya. Mad silah qasirah disebutkan dalam ilmu tajwid dibaca panjang 2 harokat saja. Contoh, fa ummuhu hawiyah. Hindari kepanjangan dalam membaca hu-nya. Fa ummuhu hawiyah. Itu contoh bacaan mad silah qasirah yang kepanjangan. Ya, jaga untuk berusaha tidak melebihi kadar 2 harokat. Fa ummuhu hawiyah. Antara suara hu dan ha harus sama-sama 2 harokat. Contoh kedua, wa ummihi wa abi. Wa ummihi wa abi. Nah, demikian kurang lebih praktek membaca mad silah qasirah. Sekarang kita akan coba mencari contoh mad silah qasirah dengan membuka mushaf Al-Qur'an. Baik, di sini sudah saya tampilkan surat Al-Adiyat, suratul Adiyat. Kita cari contoh kasus mad silah qasirah. Yang pertama tadi cari ha dhamir dulu yang bertanda dhammah terbalik atau bertanda kasroh berdiri. Baik, perhatikan di ayat 1 tidak ditemukan ha dhamir. Ayat 2 juga tidak ditemukan ha dhamir. Ayat 3 tidak ditemukan ha dhamir. Ayat 4 kita temukan ha dhamir. Ha dhamir bertanda kasroh berdiri. Perhatikan ketentuan mad silah qasirah, ha dhamirnya harus didahului oleh huruf berharokat dan setelahnya juga harus bertemu dengan huruf berharokat dan huruf yang di depannya bukan huruf hamzah. Kita perhatikan sebelum ha dhamir ini adalah huruf ba berharokat. Kemudian setelahnya adalah huruf nun yang berharokat. Dan ha dhamir pada kata ini, pada ayat ini tidak bertemu dengan hamzah. Berarti
sesuai dengan rumus kita sebut bacaan panjang pada kata bihi dengan mad silah qasirah. Fa'atharna bihi naqa'a. Sekarang kita pindah ke ayat berikutnya, ayat 5. Ditemukan kembali ha dhamir berharokat kasroh berdiri. Ada ha dhamir berharokat kasroh berdiri. Kita perhatikan apakah sudah sesuai dengan ketentuan mad silah qasirah. Kita lihat sebelumnya adalah didahului oleh huruf ba yang berharokat, setelahnya bukan huruf hamzah, dan di depannya ini adalah huruf jim yang berharokat. Nah, karena sudah sesuai dengan rumus kaidah, maka bacaan panjang pada kata bihi kita sebut dengan mad silah qasirah. Fawasaqna bihi jam'a. Sekarang kita cari lagi ke ayat berikutnya. Di ayat ke-6, innal insana lirabbihi. Ya, kita temukan lagi ada ha dhamir berharokat kasroh berdiri. Apakah ha dhamir ini kita sebut mad silah qasirah atau tidak? Kita uji dengan mencocokkan apakah sudah sesuai dengan kaidahnya atau tidak. Kita perhatikan ketentuan mad silah qasirah. Ha dhamirnya harus berada di antara dua huruf yang berharokat. Sebelumnya adalah huruf ba berharokat, setelahnya huruf lam berharokat dan bukan hamzah. Karena sesuai dengan rumus atau kaidah, maka bacaan panjang kata lirabbihi ini kita sebut dengan mad silah qasirah, panjangkan dua harokat saja. Innal insana lirabbihi lakanud. Sekarang kita pindah ke ayat berikutnya, ayat 7. Pada ayat 7 kita temukan lagi kembali huruf ha dhamir berharokat bertanda domah terbalik. Ya, kita perhatikan apakah ha dhamir pada kata innahu ini masuk pada contoh mad silah qasirah atau tidak. Kita perhatikan sebelum dan sesudahnya harus berharokat. Ya, sebelumnya adalah huruf nun berharokat dan setelahnya pun adalah huruf ain berharokat dan bukan huruf hamzah. Maka sesuai dengan rumus tersebut, bacaan panjang pada kata wa innahu kita sebut, kita namai mad silah qasirah, panjangkan dua harokat saja. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Sekarang maju lagi ke ayat 8. Pada ayat 8 kita temukan kembali ha dhamir bertanda domah terbalik. Bertanda domah terbalik. Apakah ha dhamir pada kata wa innahu ini kita namai mad silah qasirah atau tidak? Kita perhatikan dulu, kita cocokkan dengan kaidahnya, dengan ketentuan rumusnya. Ha dhamir jadi mad silah qasirah apabila dia berada di antara dua huruf yang hidup. Kita perhatikan sebelumnya huruf nun hidup berharokat, setelahnya juga huruf lam berharokat dan bukan huruf hamzah. Maka ha dhamir pada contoh wa innahu pada ayat ini kita sebut dengan mad silah qasirah. Praktik membacanya dua harokat saja. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sekarang kita pindah ke ayat 9. Apakah ditemukan ha dhamir? Ya, di ayat 9 tidak ditemukan ha dhamir, berarti tidak ada mad silah qasirah. Sekarang ke ayat 10.
Wa hussila ma fis suduri, tidak ditemukan hak dhamir. Dan ayat terakhir, inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabirun, tidak pula ditemukan hak dhamir. Berarti contoh mad silah qasirah pada surat wal adiyat ini ditemukan pada ayat 4 fa'asarna bihi, ayat 5 fawasatna bihi, ayat 6 innal insana lirabbih, ayat 7 wa innahu ala dzalika lasyahid, dan ayat 8 wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Berarti ada 5 kali kita ketemu dengan contoh mad silah qasirah. Sahabat Al-Quran, demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Irfan Susilo, sampai jumpa kembali di materi berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.